Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Berjumpa kembali dengan Pak Guru John dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari teks eksplanasi kompleks. Apa saja yang akan kita pelajari? Disimak sampai selesai ya videonya. Kompetensi dasar dalam mempelajari teks eksplanasi ada 3.1, memahami struktur dan kaidah teks eksplanasi kompleks, baik melalui lisan maupun tulisan. Kemudian ada 4.1, menginterpretasi makna teks eksplanasi kompleks, baik secara lisan maupun tulisan. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Tujuan dari teks eksplanasi, yang pertama adalah menjelaskan fenomena yang terjadi, dan yang kedua adalah menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat atau deretan penjelas, dan yang terakhir adalah interpretasi atau penutup. Ciri-ciri teks eksplanasi: 1. Menjelaskan suatu kondisi peristiwa atau fenomena. 2. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan penutup. 3. Bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. 4. Memuat informasi yang sesungguhnya atau fakta dan bukan merupakan rekayasa. 5. Informasi yang disampaikan bersifat keilmuan yang mengandung pengetahuan dan bukan merupakan karangan atau fiksi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi: 1. Fokus pada hal umum atau generik. 2. Menggunakan istilah ilmiah, istilah dalam bidang ilmu pengetahuan alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. 3. Menggunakan kata kerja material dan relasional. 4. Menggunakan keterangan waktu pada, dalam, setelah, sebelum, seperti, kemarin, besok, dan sebagainya. 5. Menggunakan kalimat pasif. 6. Menggunakan konjungsi antar kalimat, konjungsi pertentangan, konjungsi waktu, konjungsi penambahan, konjungsi pembalikan, konjungsi keadaan, konjungsi penguatan, konjungsi konsekuensi, dan konjungsi akibat. Contoh teks eksplanasi kompleks. Banjir. Pernyataan umum: banjir merupakan suatu gejala alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental, maupun material. Banjir adalah luapan secara besar, dapat menggenangi dan menerjang suatu daerah-daerah dan masuk ke pemukiman warga. Hal ini karena sungai sudah tidak mampu menampung air. Banjir sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Pasalnya, di Indonesia pun banyak mengalami peristiwa ini, khususnya di kota-kota besar yang notabene jauh dari pepohonan yang mampu meresapkan air hujan ke pohon. Ditopang lagi limbah-limbah yang sudah sering dibuang sembarangan. Oleh karena itu, mestinya kita perlu mengetahui penyebab dan akibat terjadinya banjir. Harapannya agar nanti kita dapat berantisipasi dan menjaga dengan sebaik mungkin.
Isi yang berkaitan dengan sebab akibat. Banjir terjadi tidak mungkin datang begitu saja tanpa penyebab. Terjadinya banjir setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam merupakan curah hujan yang tinggi. Letak geografis berada lebih rendah dari permukaan laut. Adanya pasang naik air laut dan daerah terletak pada cekungan sehingga jalan keluar air menjadi sempit. Faktor manusia adalah segala hal yang disebabkan oleh manusia seperti penebangan hutan dengan sembarangan, tidak melakukan reboisasi, buang sampah tidak pada tempatnya, dan sebagainya sehingga saluran air tersumbat dan kemudian air meluap. Banjir mengakibatkan kerugian besar bagi manusia. Ulah manusia membuat bumi protes sehingga menghukum manusia itu sendiri. Banyak barang-barang berharga yang terendam banjir dan terbawa arus. Banyak korban baik nyawa maupun sekedar sakit, sarana publik porak-poranda, dan kerugian-kerugian lainnya. Interpretasi atau penutup. Banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif. Banjir disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Agar tidak terjadi banjir kembali, mestinya sebagai manusia kita dapat memperlakukan alam dengan baik dan menjauhi segala penyebab terjadinya banjir, agar alam tidak marah pada manusia. Sekian video pembelajaran Bahasa Indonesia materi teks eksplanasi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.